Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza, dan hari ini saya mau sedikit cerita-cerita nih. Jadi saya kemarin tuh habis dari PRJ. Rencananya tuh pengen cari promo handphone. Karena ngeliat instastory temen ada promo yang kelihatan cukup menarik ya. Cukup menarik, nggak menarik banget sih sebenarnya. Cukup menarik, yaitu di sini saya masih ada nih brosurnya. Kemarin ngambil yaitu dari bootnya Samsung, di mana mereka menjual S20 Plus dan Note 20 Ultra seharga 10 juta. Itu menurut saya cukup menarik. Cuma ya ini barangnya adalah X-Display dan tidak ada garansi ya. Oke lah, karena saya juga habis jual Note 20 Ultra saya 9 juta gitu. Tapi kan di sini yang versinya 512 dan 256 gitu. Kemarin saya yang 256 sih. Nah, itu habis saya jual juga nggak ada garansi. Dan memang harganya segitu ya. Ini dia dijual 9.999, cuma nggak ada barangnya, jadi ya udah kita lupakan. Nah, tadi ya saya udah mau nyerah tuh, ya udahlah pulang aja gitu, nggak ada. Mau lihat mobil juga susah gitu, ramai banget kemarin. Akhirnya saya mampir ke bootnya Urban Republic. Tadi mau lihat Nothing Air, TOS Nothing. Cuman ternyata ada barang yang lebih menarik karena ini di diskon ya, yang ada di dalam ini di diskon dari harga awalnya 999 alias sejuta. Jadi 200.000. Itu jauh banget turunnya. Jadi di situ saya mikir, wah, cobain deh. Emang kenapa sih sampai di diskon? Apakah emang mereka ngabisin stok doang? Emang ini barang lama sih ya, nggak baru-baru banget. Atau emang barangnya jelek sehingga nggak ada yang beli? Nah, itu saya pengen tahu. Nah, langsung aja yuk kita unboxing. Ini bukan handphone, bukan tablet, bukan speaker walaupun gede. Ini adalah Iron Man ya. Robot-robotan ya, robot-robotan, cuman dia bisa terhubung dengan aplikasi ya, bisa ada mode-mode segala macam. Saya udah pernah lihat ya barang ini, cuma saya nggak pernah nyobain juga, cuma lihat sekilas doang karena waktu itu nggak pengen beli. Dan sekarang karena ngeliat harga 200.000, jadi agak pengen beli. Oke, ini dia. Tampak depannya kayak gini, ada garansi hitam, udah kayak BlackBerry. Ini ada garansi hitam, ini ada Iron Man-nya kelihatan, terus di samping sini ada keterangan-keterangannya, ya ada apalah ini tuh tulisannya. Ada wake sensor, faceplate, animated LCD, segala macam ya. Ada accelerometer, ada gyroscope juga, terus ada infrarednya. Kayak gini dia tampak sampingnya. Dan untuk di belakang, dia tuh ada ya kayak gini. Ada gambar di layar kayak aplikasi. Ada Tony Stark, ada features dan segala macam. Oke, coba kita lihat ya. Langsung aja kita unboxing. Apakah ini worth it untuk harga 200.000 yang didiskon dari 1 juta? Nah, ini dia slide seperti itu. Terus, oke, sini masih segel. Kita bukain dulu. Ini adalah pembelian yang sebenarnya tidak diinginkan gitu, tidak direncanakan. Memang gara-gara dibilang 200.000, orang yang tadinya di situ berkerumun mungkin cari barang-barang clearance gitu, akhirnya pada beli ini. Dari yang tadi satu lemari, ya satu etalase gitu sampai di depan-depan, habis. Gara-gara dibilang 200.000, oke langsung beli. Oke, ini ada sebentar, samping ini ada. Oke, ini ada panduan sama apakah ini kartu garansi. Oke, ini ada ya instructionnya ya, buku panduan mulai cepat. Terus ya tuh ada kabel USB, dicas, ada aplikasinya, power on dan oke. Oh, agak susah. Nah, ini sebelum Iron Man-nya ya, ini kan Iron Man-nya. Nah, ini ada oh, ini kayak alasnya gitu, nggak sih, kayak ada bentuk kakinya nih. Ya ada, ya itulah, ntar coba kita cobain. Ada kayak taplak. Terus ini dia ada Iron Man. Oh, ini ada talinya, bisa ditarik samping. Wah, ngeri juga, kenceng banget. Nah, ini dia Iron Man-nya seperti ini. Kalau dilihat dari segi proporsi ya oke lah, mungkin kalau misalnya kita kebiasaan sama action figure ya ini proporsinya jelas off banget ya, kakinya gede gitu kan, badannya pendek, kepalanya gede, tapi ya oke lah, namanya juga robot-robotan ceritanya pakai aplikasi, jadi bisa dimaklumi. Ini ada starter guide lagi, jadi ini yang bahasa Inggris, ini ada bahasa Indonesia, ada 2. Legal guide-nya juga ada 2. Dan di sini ada kabelnya ini mana tadi ujungnya?
Oke, kabelnya masih pakai kabelnya ini masih menggunakan micro USB. Jadi kebayang dong ini bukan barang baru karena dia masih pakai micro USB kayak handphone apa gitu kan. Oke, jadi masih micro USB dan isinya udah cuma ini doang, ada kertas-kertas nih, ada kayak mousepadnya nih. Kalau coba. Nah iya, kalau ditaruh di ininya nih, kalau ditaruh di atasnya gini sih pas ya. Jadi ini coba kayak gimana. Oke, ini dia dari bentuk, ntar ditunjukin lebih dekat lagi. Dan sekarang kita coba untuk download aplikasinya. Download aplikasinya pakai handphone yang ada saja. Pakai handphone Poco yang bentar lagi rilis. Kita coba download aplikasinya. Wait. Nah aplikasinya nggak ada. Coba Bri, di App Store ada nggak? Ada. Sebentar, ganti ke iPad. Di Android nggak ada aplikasinya. Waduh. Sekarang balik, udah pakai iPad. Jadi tadi di Android tuh nggak ada aplikasinya. Jadi kalau mau beli dan HP-nya Android doang, nggak ada iOS, ya nggak disarankan. Mungkin bisa kali ya kalau kita cari di third party kayak APK Pure mungkin ada. Sini ada aplikasinya, ratingnya 3,5 bintang. Terus yang rating cuma 4 orang. Ini nggak ada yang beli apa gimana ya? Ini dia aplikasinya. Udah. Oke. Oh, ini cara megangnya dikasih tahu. Jadi megangnya harus dua-duanya begini, jangan tangannya doang karena bisa di-engsel di sininya, di bahu kelihatannya ada notisnya. Jangan kepala doang karena di sini juga ada engsel, jadi mesti di gini kalau mau kayak piala gitu. Oke, kita coba next. Kita pilih bahasa di sini, coba nyalain. Oh, nyala. Wih. Uts. Oke, ini udah connect kayaknya, Bluetooth-nya. Cepet juga sih connect-nya, nggak berasa. Nah, jadi ini user interface dari aplikasinya. Sangat simple, cuman ada 3. Oke, ada 3 tombol, yang pada kata setting. Online ada sinyal strength-nya. Baterainya 0. Baterai udah mau habis, jadi kita potong dulu sebentar, mau dicas dulu. Oke ya, kita balik lagi. Tadi udah dicas sebentar, ya setengah jam, nggak tahu nih keisi berapa. Dan suka sih kalau dia dinyalain tuh ada motion-motionnya gitu nih, kayak dia ada reaksinya gitu kalau nyalain. Kan matanya nyala, gitu kan, terus dia ngomong. Nah. Friday, import all preferences and run Armor Diagnostic. Activating Pinocchio Protocol. Beginning full spectrum movement assessment. Standby. Nah, ini coba kita retry, dia connect-nya pakai Bluetooth ya. Jadi yang kanan ada protokol, yang kiri nanotech, yang di atas ini setting. Ya, setting tadi kita bisa lihat baterainya udah 60%, tadi lumayan, habis dicas sebentar. Ada robot setting, ada app setting dan help menu-nya. Kalau di robot setting, ini sebenarnya kita bisa ngatur sih kayak suaranya sekencang apa, sama bahasanya dia mau pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, terus ada app setting juga. Di sini kita sama sini ganti bahasa doang, sebenarnya nggak ada apa-apa. Help menu nggak usah, jadi udah ini dia ada baterai 60%. Terus sistem online connection strength-nya berapa, sinyalnya seberapa jauh gitu kan, karena deket jadi ya penuh. Nah, tadi kita bisa lihat di sini untuk home screen-nya ada 2. Nah, ini yang protocols, kita coba pencet. Nah, Code up a new protocol without creating another super AI deathbot riddled with daddy issues. sangat Iron Man sekali. Iron Man kan agak banyak ngomong kan, Tony Stark emang suka ngomong. Nah, itu dia Iron Man banget. Nah, di sini ada protokol-protokolnya, di tulisannya ada Mobile Command Protocol, ada Iron Guard Protocol, sama Custom Protocol. Jadi karena yang guard di sini ada tandanya nih, ditandain, kita cobain aja. Oke, jadi sini dia ada microphone, ada light sama motion. Jadi ini dia, coba ini mikrofon, kita pencet. Oke, jadi di sini tulisannya dia tuh ceritanya bisa bereaksi kalau dia dengar suara. Oke, coba ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini dia responnya macem-macem. Kayak ini glitch, kita bisa preview. Friday, did someone forget to pay the electric bill? That's better. Ya, jadi ada preview ini banyak sih sebenarnya, kita lihat satu-satu apa banyak banget nih sebenarnya. Oke, coba ini ada sleep. Sleep dia ngapain sleep? Tidur.
Ya boleh lah, boleh. How long have I been out? Oke, itu dia. Jadi ini kita bisa di custom, bisa milih. Ini mungkin bisa dicobain sendiri satu-satu kalau punya. Panjang banget soalnya. Coba deh yang mana lagi ini Iron Man. Coba. I am Iron Man. Boleh. Coba. Oke. Cek 1 2. Halo. Halo. I am Oh. Iron Man. Oh gitu, jadi kata dia kalau dengar suara gitu, dia bakal respon. Oke, ngerti. Coba ya, kita ganti. Ini I am Iron Man. cover deh, oke. Oke, jadi guard mode ini tuh nyala terus ternyata ya, dan cara matiin adalah cover the head of your robot with your palm. Jadi ditutup matanya. Nah, gitu. Oke, itu yang mikrofon. Sekarang ada yang light, ada yang pakai cahaya. Oke, kalau pakai cahaya sama nih, dia ada pilihan responnya sama yang kayak tadi. Oke, kita coba yang ini. Nah ini gimana ceritanya? Tapi dia ngelihat sensornya di mana emang? Dia bisa ngelihat sensornya di sebelah mana? Oh, Audio gitu. sensors are picking up a disturbance. I'm gonna check it out. Ini bagus juga kayaknya buat pendamping CCTV di rumah gak sih? Kan dicas aja nih dia diem gitu kan samping CCTV, jadi kalau ada orang lewat gitu kan kaget ya kalau nggak tahu. Audio sensors are picking up a disturbance. I'm gonna check it out. Jadi colok aja terus-terusan gitu kan kayak CCTV, jadi taruh di samping CCTV, kalau ada yang lewat bunyi dia. Lampunya sih nyala. Oh nyaut. Jauh loh padahal. Audio sensors are picking up a disturbance. Berapa? 2 meter ya? 2 meter aja dapat ternyata. Oke, boleh. Ah, ini ada motion. Oke, jadi kita matiin dulu yang light. Kita matiin. Yang motion, oke. Motion ini tulisannya adalah dia akan, kalau ada yang mindahin. Ada yang angkat. Oh. Target locked. Where do you think you're going? Ya, saya semakin yakin ini cocok ditaruh samping CCTV. Locked. Where do you think you're going? Karena kalau ada yang mindahin, dia bunyi, ada orang lewat, dia bunyi, ada suara, dia bunyi juga. Bener-bener cocok banget buat di samping CCTV nih. Kalau CCTV di meja gitu kan, mungkin di meja kerja segala macem. Boleh. Ini kita tutup dulu. Oke, kita matiin dulu semua sensornya. Sekarang kita lanjut. Ini yang protokolnya udah ya, menarik juga. Next. Friday. Let's show the world what genius looks like. Oke, ya, sip. Oke, sekarang kita coba yang mobile command protocol ya, mobile command protocol di sini. Nah ini kayak ada controller gitu sih lebih banyak, jadi kita bisa gerakin satu-satu nih. Ini coba ya, left arm. Oke, coba yang ini. Oke, gitu. Oke. Saya baru ngeh nih kayaknya robot ini ada rusaknya nih. Ada rusaknya karena di sini selain dia naik ke depan, ke bawah ke depan nih ada tombol samping. Cuman kalau pencet samping bunyi doang. Nggak ngangkat dia. Ini satu juga. Ini kan jadi turun bisa, pas pencet samping bunyi doang, nggak ngangkat. Nah ya itu dia. Itulah mungkin kenapa harganya didiskon jadi 200.000. Nggak jalan tangannya. Terus ini ada yang tangan kepalanya juga bisa bisa digeser-geser. Oke, terus nah ini ada kaki. Nih ada kaki berarti dia bisa jalan ya. Oke. Jadi ini kakinya juga kayaknya nggak perfect ya. Kayak motornya tuh muter di dalam, tapi dia nggak. Soalnya ini tuh kayak joystick sebenarnya kan. Kayak joystick mungkin mestinya bisa digerakin leluasa, ini nggak bisa. Oke, itu mungkin
Kenapa harganya ya 200.000? Oke, ini yang kepala. Oh, ini audio doang. I am Iron Nah, Man. jadi kita bisa pilih-pilih tuh kan. Sometimes you gotta run before you can walk. Oke, dan yang menariknya juga itu sebenarnya ini dia bisa dibuka kepalanya. Jadi nah, kayaknya tuh masih ada yang stuck gitu. Dia ini. Nah, bisa dibuka. All this waiting around is killing my mojo. Jadi ada layar gitu sih di dalam ya. Jadi bukan apa namanya, bukan muka asli gitu, tapi dia pakai layar. Jadi ini coba. Alright, let's get this party started. Oke, dan Tony Starknya bukan itu ya, Robert Downey Jr. ya, bukan apa Tony Stark Avengers yang kita lihat di bioskop gitu kan. Oke, untuk yang ini cukup fun sebenarnya, kita bisa gerak-gerakin. Cuman ya itu, kenapa dia nggak bisa jalan itu sih sebenarnya. Ya, walaupun di sini ada optionnya untuk kita gerakin kaki, tapi dia nggak bisa jalan. Itu sebenarnya nggak tahu, cuman ngedet terus dia bunyi. Oke. Kita lupakan. Dan satu lagi di sini ada Mobile Command Protocol, tadi udah, Iron Guard Protocol juga udah. Sekarang kita yang custom protocol, jadi sesuai namanya custom. Oke, di sini ada Patriot Protocol, ada Shellhead Protocol, ada Gamma Protocol, sama House Party Protocol. House Party itu kayaknya salah satu yang cukup terkenal ya momennya di Iron Man 3, House Party Protocol. Jadi kita coba aja. Nah, ini jadi ada kayak presetnya gitu, kita bisa bikin preset. Nah, dia mau ngapain gitu. Jadi ini ada kayaknya suara, tangan kiri, tangan kanan, pinggangnya nembak. Oke, kita coba play ya. Ini preset dari sananya. Activating protocol. I have a plan. Attack. Nah, itu dia. Protocol complete. Yang cukup mengganggu sebenarnya dari tadi adalah suara nih. Itu sih agak yang mengganggu di situ. Terus coba kita yang Shellhead. Nah, ini belum saya sentuh sama sekali yang Shellhead. Jadi kita bisa benar-benar start with a blank script. Jadi kita benar-benar bisa bikin sendiri gitu. Mau kayak gimana, kita misalnya mau nih ada walk, ya kan, kita bisa suruh dia jalan sebenarnya. Ini kita taruh sini jalan, misalnya jalan. Mau berapa step? Nah, itu sebenarnya dia bisa nih, ada pilihan mau berapa step, maksimal aja nggak tahu nih sampai berapa. Bisa sampai, oke, kita coba 10 step lah. 10 step, walking direction itu ada yang maju, mundur, samping, sama... Nah, berarti kan dari sini kelihatan, nih harusnya dia bisa jalan ke depan, ke belakang, cuman kakinya nggak gerak nih. UI-nya sebenarnya cukup enak sih, jadi langsung nempel-nempel gitu kayak Final Cut, tempel-tempel. Ini ada video custom. Oke. Oh, jadi di sini. Oke, jadi pakai aplikasi ternyata. Oke. Oh, jadi dia uploading dulu, dia upload ke sini videonya. Dan uploadnya pakai Bluetooth. Sekarang kita play ya. Ini preset yang barusan dibikin, dia jadi jalan 10 langkah. Lampu dadanya berubah, kakinya juga ada, terus ada video terakhir kita coba. Activating protocol. Nah, kan kakinya rusak nih, fix. Nah, lampu dadanya udah belum berubah. Nah, dia sebenarnya belum pindah nih, berarti sebenarnya masih proses jalan. Masih 10, nah kan baru pindah ke dada. Habis itu oke. Oh iya. Jadi kita mau jadi Iron Man, kita bisa pakai di sini. Oke. Cukup menarik gimmick-gimmicknya. Oke, cuman cukup disayangkan sebenarnya adalah ini kakinya nggak bisa gerak ya, kakinya rusak. Untuk yang saya cobain sekarang ini kakinya nggak bisa jalan, jadi cukup disayangkan itu sebenarnya. Oke. Jadi kita udah coba yang preset segala macem, menarik ya. Dan satu lagi ini kita belum cobain adalah sekarang kita coba yang nanotech. Oke, ini juga salah satu hal yang menjadi kekurangan sih kayak. Jadi di sini tulisannya we are very sorry due to the expiration of the AR service nanotechnology. Intinya adalah teknologi AR-nya itu, game AR-nya udah nggak bisa dipakai. Ya, itulah kenapa barangnya akhirnya diskon mungkin ya. Jadi aplikasinya sudah tidak maksimal. Ini ada yang AR-nya udah nggak bisa dipakai. Jadi udah dia akan menjadi pajangan seperti ini. Dia kenapa begini ya posisinya, bro? Oke, sip.
Ya, oke, jadi cukup fun sebenarnya. Saya sukanya ngelihat dia bisa gerak-gerak gitu, dan dia secara desain juga cakep ya. Mungkin sekarang kita lihat sedikit lebih detail untuk desainnya. Jadi tadi kan palanya bisa dilihat, dia bisa dibuka, bisa kita upload muka kita sendiri, ada videonya. Ini kita bisa lihat di depan bagaimana detail-detailnya. Yang di dada nih oke sih ya, detail-detailnya, ada lampunya. Terus ini ada pinggangnya juga, ini sebenarnya bisa dibuka. Jadi ini sebenarnya ada ruang untuk pergerakan joinnya ada. Ini tangan yang nggak boleh diapa-apain, kayak sensitif banget tadi ya, karena dia banyak pergerakan di situ. Dan ini kakinya kenapa tidak bisa bergerak ya, dia tidak bisa jalan, jadi itu cukup disayangkan banget. Tapi overall ya untuk sebuah produk harganya 200.000 dan nggak sengaja beli ya, sebenarnya ini cukup menarik sih ya, apalagi buat mereka yang emang suka Iron Man gitu, punya koleksi, ini bisa jadi tambahan. Cuma ya itu dia, ini belinya kan di PRJ, jadi kalau nyari di online marketplace ya nggak segitu harganya. Dan kalau kita ngeliat harga normalnya Rp999.000 untuk sebuah pajangan, ya mungkin kalau kita lihat dari sisi seorang kolektor mungkin nggak masalah 900.000 untuk sebuah pajangan gini, ya itu bukan harga yang terlalu mahal sih, karena saya figur-figur Dragon Ball aja satu biji tuh bisa ada yang 700, 800, bahkan 1,5 juta, 2 juta gitu. Jadi 1 juta ya kalau misalnya dari sisi seorang kolektor ya emang suka Iron Man, sebenarnya ya worth it aja. Terlepas emang mungkin ya aplikasinya udah nggak maksimal gitu, atau mungkin nanti robotnya nggak bisa jalan kayak yang ini kan diskonan. Ya 900.000 kalau untuk kolektor oke, tapi kalau untuk casual mungkin cuman pingin beliin anaknya ya bisa, cuman ya gitu deh, mungkin mendingan cari diskonnya. Sedangkan kalau kita beli diskon kayak saya gitu ya oke-oke aja, nggak masalah, karena walaupun dia tidak maksimal, aplikasinya nggak. Armor has lost connection to mobile device interface. Loh, tiba-tiba hilang. Armor is connected to mobile Oke, device connect. interface. Nah itu jadi kalau internetnya putus, dia ada alarmnya gitu. Oke, jadi ya kalau misalnya mau beli untuk yang casual dengan harga 200.000, misalnya besok mau ke PRJ, ke boothnya Urban Republic, terus masih ada barangnya, ya kalau mau sikat aja sih, menarik. Menurut saya ini bisa, itu tadi, bisa menjadi pendamping CCTV, karena dia sensitif sama suara, sensitif sama cahaya, dan juga sama pergerakan. Jadi kan ya, kalau ada orang gerak gitu, dia bisa ngagetin gitu ibaratnya. Itu menarik sih sebenarnya. Oke, kira segitu aja unboxing dan sedikit bahas tentang si Iron Man ini. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.